Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membantah dan menjawab syubhat yang dinarasikan oleh seorang murtadin yang menjadi kebanggaan orang-orang Kristen. Mengenai apa? Mengenai surah An-Nisa ayat 157 dan 158, tentunya mengenai penyalipan, hal-hal yang berkaitan dengan penyalipan Nabi Isa alaihissalam. Dia berargumentasi bahwa yang disalib adalah Sarjas, bukan Sarjas ya, Sarjis. Cara bacanya Sarjis. Nah, cara melafatkannya aja dia sudah salah. Ya gak apa-apa lah ya, wajar karena memang keilmuannya sangat minim teman-teman ya, keilmuannya sangat rendah, gak apa-apa. Tapi seharusnya dia harus belajar lebih dalam lagi untuk mengkritik Islam dengan cara halus, karena dalam memahami tafsir itu ada yang namanya ilmu tafsir. Tidak kayak Bible ya, kalau Bible itu sudah berbentuk terjemahan, ditafsiri dengan terjemahan sesuai asumsi dengan doktrin. Kalau Al-Quran tidak seperti itu. Maka dari itu ketika dia mengatakan bahwa yang disalib adalah Sarjas bukan Yudas, kita akan bahas bagaimana cara menjawab syubhat yang ia sampaikan. Sekian, kita saksikan teman-teman. Ini adalah video yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Sarjis ya, bukan Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu murtadin kebanggaan orang Kristen sepertinya teman-teman. Kita lihat narasi dan dalilnya, lalu kita bantah nanti ya. Semua melanjutkan video bantahan Allah Subhanahu wa taala tentang penyaliban Yesus Kristus sesuai dengan Quran surah 4 An-Nisa ayat 157 dan 158. Dan itu yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Mereka mengakui bahwa Yesus atau mereka sebut Isa itu tidak disalibkan, tidak mati, dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah. Nah, mungkin kita mendengar bahwa yang menggantikan Isa itu adalah Yudas Iskariot, dan itu juga yang mungkin diungkapkan oleh para ulama Islam dan akademisi Islam. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa para ulama Islam terdahulu berbeda pendapat tentang pengganti Isa yang disalibkan itu. Dan ada yang mengatakan bahwa semua sahabat Isa itu berubah bentuk mirip dengan Isa, dan ada yang mengatakan bahwa satu orang yang bernama Sarjas itu bersedia diserupakan dengan Isa untuk dibunuh atau disalibkan. Jadi oke. Langsung ketemu poinnya. Dia menarasikan Sarjis lah, bukan Sarjas bro. Sarjis lah yang diserupakan, karena dia yang menawarkan diri agar diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Kita langsung ambil poin dalilnya biar gak banyak asumsi dia teman-teman ya. Oke. Artinya dia bukan Isa. Lalu orang itu ditangkap, sedangkan Yudas menerima imbalan tersebut. Mereka lalu menawan dan menyalib Isa palsu itu. Nah, jadi dari sini kita sudah lihat Bapak Ibu, antara Yudas yang menjual Isa itu yang menerima 30 dirham itu sangat berbeda dengan Sarjas yang diserupakan dengan Isa. Jadi kalau ada saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas Iskariot, sampaikan kepada mereka bahwa bukan Yudas tetapi Sarjas. Nah oke, itu ya poinnya ya, bukan Yudas tapi Sarjas. Yang kedua-duanya pendapat ulama Islam kata dia. Sekarang akan kita bantah apa yang dia narasikan dan dalil yang dia bawa teman-teman. Oke teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan narasi dan dalil dari dia bahwa dia mengatakan yang disalib adalah Sarjas bukan Yudas. Sekarang kita lihat di dalam kitab original teksnya, yaitu Tafsir At-Tabari, dan itu juga dinarasikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam Tafsir Ibnu Katsir. Kita akan melihat kebohongan dan kedustaan yang dia sampaikan teman-teman. Saksikan. Ini saya langsung membawa kitab aslinya yang bukan terjemahan, agar kita tahu bahwa apa yang dinarasikan barusan itu dipotong-potong dan disimpulkan sendiri teman-teman. Ini ya, kitab Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari. Nah, mengenai penafsiran ayat An-Nisa 157 dan 158 tentunya. Di sini ada ayat wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum
Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Kita lihat yang berpendapat Sarjas itu gimana sih, gitu ya. Kita cari pendapat dari Al-Imam Ibnu Ishaq, teman-teman. Ya, kita lihat. Ini kitab aslinya ya. Nah, ini ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini haddatsana Ibnu Humaid. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, qala haddatsana Salamah. Salamah menceritakan kepada kami, Ani bin Ishaq, jalurnya dari Imam Ibnu Ishaq. Qala haddatsani rajulun. Kata Imam Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki kana nasronian, yang dia dulunya seorang Nasrani, fa aslama, lalu dia masuk Islam. Lah dia cerita kepada Imam Ibnu Ishaq, anna Isa hina ja'ahu minallah inni rafi'uka ilayya, mengenai ayat Allah berfirman inni rafi'uka ilayya, aku mengangkat kamu hai Isa. Qala, Nabi Isa mengatakan, ya ma'syarul hawariyin, wahai pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Ini perkataan Nabi Isa, ayyukum yuhibbu ayyakuna rafiqi fil jannah hatta yushbiha lil qaumi fi surati fayaktuluhu makani. Nabi Isa menawarkan kepada hawariyin ya, pengikut setia beliau, siapa yang ingin diserupakan wajahnya dengan wajahku, nanti dia yang akan dibunuh. Seperti itu. Faqala Sarjis menjawab, ana ya ruhallah, aku wahai ruh Allah. Qala fajlis fi majlisi, maka Nabi Isa mengatakan, duduklah di tempat dudukku. Nah, jadi kabar ini dari siapa? Dari seorang laki-laki ya, yang dulunya dia Nasrani kemudian masuk Islam. Berarti riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam tafsir At-Tabari ini menerangkan kalau Sarjis yang disalib itu bukan dari ulama Islam, bro. Tapi Imam Ibnu Ishaq mendapatkannya riwayat dari seorang laki-laki yang dulunya Nasrani. Berarti itu pendapat orang Nasrani. Berarti Nasrani sendiri berpecah belah tentang penyalipan itu. Ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Sarjis, dan ada yang mengatakan Yudas. Yudas itu bukan pendapat ulama Islam, tapi itu jalurnya juga dari Nasrani sendiri yang mengatakan bahwa Yudaslah yang disalib. Coba kita lihat sekarang. Ini saya pakai kitab yang kamu pakai ya. Nah, kita fokus. Makanya kalau baca riwayat itu keseluruhan, jangan separuh-separuh. Wa ba'dun nasara, ini ya. Wa ba'dun nasara, sebagian orang Nasrani yaz'umu, menyangka anna Yudas Zakaria Yuto, bahwa Yudas Zakaria Yuto huwallazi, dialah seseorang syubbiha lahum fasolabuhu, yang diserupakan kepada Nabi Isa ya, diserupakan Nabi dengan wajah Nabi Isa terhadap orang-orang Yahudi, fasolabuhu, lalu dia disalib. Jadi yang mengatakan Sarjis dan Yudas yang disalib itu dari kalangan Nasrani sendiri. Itu dikutip oleh para ulama dalam tafsir agar kita tahu bahwa kalangan Nasrani juga berpecah belah dalam pendapat siapa yang disalib gitu. Jadi kalian ini yang godok-godokan, bukan ulama Islam, karena riwayat umat ulama Islam itu datangnya dari kalian semua. Dan itu menceritakan bahwa kalian sedang berperang siapa yang disalib sesungguhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.